Satu dekade sebelum ponsel pintar merajalela, sebelum jalan-jalan disampit dipadati mobil-mobil, ada masa ketika rototan digesek dan getah karet menetes ke dalam mangkok kaleng menjadi musik ekonomi kota Waringin Timur. Bayangkan, sebuah pasar di tepi Sungai Mentaya tahun 1970-an. Puluhan perahu kelotok berjejer penuh muatan. Para pedagang Bugis, Banjar, Yongwa hingga penduduk Dayak dari pedalaman turun dari perahu sambil membawa ikat-ikat rotan dan karet hasil sadapan semalam. Udara panas bercampur aroma karet mentah, keringat, dan kopi hitam yang mendidih di atas tungku. Dan di tengah keramaian itulah, nama Kotim menggema sebagai pusat perdagangan rotan dan karet terbesar di Kalimantan. Tapi, bagaimana sebuah kabupaten yang kini dikenal lewat kabar banjir dan sengketa sawit, dulunya bisa menjadi penggerak ekonomi pulau terbesar di Indonesia? Jawabannya tersembunyi dalam dua hal, hutan dan sungai. Wilayah kota Waringin Timur pada dasarnya adalah labirin sumber daya alam. Ribuan hektar hutan alam menghasilkan rotan liar berkualitas tinggi, sedangkan karet ditanam luas di daerah-daerah seperti Baamang, Mentawa Baru, dan daerah selatan Sampit. Tanah subur dan curah hujan tinggi membuat getah mudah dipanen hampir sepanjang tahun. Namun bukan itu saja. Keberadaan Sungai Mentaya yang menghubungkan hutan pedalaman dengan pelabuhan laut membuat distribusi hasil bumi ini menjadi luar biasa efisien. Rotan dan karet dari pelosok hutan diangkut dengan rakit, diikat dalam gulungan besar, lalu dikirim ke gudang-gudang di Sampit sebelum diteruskan ke Pontianak, Surabaya, bahkan hingga Singapura dan Hong Kong. Pada puncaknya di era 1980-an, hampir 70% rotan ekspor Indonesia yang berasal dari Kalimantan ditampung lebih dulu di Sampit. Karet juga tak kalah penting. Para penyadap bekerja dari subuh, memotong kulit batang pohon dengan pisau lengkung khas, dan menampung getah putih yang kental itu ke dalam kaleng atau tempurung kelapa. Dihargai per kilogram, karet ini menjadi sumber nafkah ratusan keluarga. Uang pun berputar, pasar-pasar tumbuh, toko kelontong milik keluarga Tionghoa berdiri di mana-mana. Bengkel sepeda, warung makan, penggilingan padi, bahkan bioskop kecil, semua hidup karena hasil dari rotan dan karet. Namun ada satu kisah menarik yang jarang dibicarakan. Perang diam-diam antara tengkulak lokal dan pedagang luar. Saat harga rotan dan karet naik di pasar internasional, banyak pengusaha besar dari kota-kota besar mencoba membeli langsung ke petani. Tapi sistem perantara sudah mengakar kuat. Tengkulak di kampung-kampung memainkan peran sentral menentukan harga, mengontrol arus barang, bahkan kadang menahan pembayaran dengan sistem utang. Akibatnya, walau rotan dan karet menghasilkan miliaran rupiah, keuntungan besar lebih banyak mengalir ke tangan segelintir orang. Namun bagi masyarakat biasa, tetap saja ini masa keemasan. Mereka bisa menyekolahkan anak, membangun rumah berdinding papan meranti, bahkan menyumbang untuk pembangunan masjid dan gereja. Lalu apa yang membuat kejayaan itu perlahan memudar? Ironisnya, ketika dunia mulai beralih ke bahan sintetis, permintaan terhadap rotan dan karet alami menurun drastis. Rotan digantikan oleh plastik dan aluminium ringan. Karet alami kalah bersaing dengan karet sintetis yang lebih murah untuk kebutuhan industri. Ditambah lagi, pembalakan liar dan alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit perlahan menggerus sumber utama bahan baku. Pasar-pasar yang dulu ramai jadi sepi. Petani karet beralih menjadi buruh harian di kebun sawit milik perusahaan asing. Dan perlahan, Sampit tak lagi dikenal sebagai kota rotan dan karet, tapi sebagai kota transit yang kehilangan denyut sejarahnya. Namun, sisa-sisa kejayaan itu masih bisa dilihat. Jika kamu tahu kemana harus menengok. Ada bangunan tua bekas gudang ekspor di pinggiran sungai. Ada rumah-rumah tua di kampung yang dulu dibangun dari hasil rotan. Dan tentu saja, ada cerita-cerita para orang tua tentang masa ketika satu gulung rotan bisa mengantar anak ke bangku kuliah. Pertanyaannya sekarang, apakah masa itu bisa kembali? Mungkin tidak, dengan cara yang sama. Tapi jika kita bisa melihat nilai budaya, nilai lokal, dan semangat dagang yang dulu membuat Kotim berjaya, mungkin hanya sebatas kemungkinan kita bisa menemukan kembali identitas daerah ini. Bukan lewat nostalgia, tapi lewat pelajaran penting bahwa kekayaan sejati bukan hanya dari apa yang ditambang dan dipotong, tapi dari apa yang dihargai dan dijaga. Dan sejarah rotan dan karet di Kotim adalah bukti bahwa satu wilayah kecil, jika dikelola dengan baik, bisa mengguncang ekonomi seluruh pulau.